Program Love Your Child hadir untuk memberikan tips kepada para orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Untuk mengetahui lebih lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel Love Your Child dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi kalau anak-anak remaja yang kurang mandiri, boleh jadi di sebelumnya itu dia tidak terbiasa untuk mendapat pelatihan, ya maksudnya mendapat rangsangan dari orang tua atau guru atau siapapun yang mengasuh dia untuk lebih mandiri. Itu anak-anak yang misalnya punya jadwal ketat misalnya kan, jadwal ketat di rumah. Pilihan sebetulnya adalah hasil proses pelatihan dari orang tua juga. Selain faktor gen, faktor pola asuh, faktor apalagi tadi Lingkungan, sekolah ya, apakah tata tertib atau sistem di sekolah dan juga sistem di masyarakat. Kalau pola asuhnya itu di mana orang tua betul-betul mendikte semuanya gitu, semuanya harus berdasarkan pilihan orang tua, semuanya harus tergantung pada keputusan orang tua gitu. Wah, ini anak-anak terbiasa untuk apa kata mama deh, apa kata papa deh. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kali ini kita akan membahas mengenai kemandirian dan juga anak remaja. Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa anak remaja saya belum bisa menjadi seorang yang mandiri? Atau menjadi pertanyaan besar juga, sebenarnya standar anak remaja yang sudah mandiri itu seperti apa? Kita akan membahasnya dan mengupasnya secara lebih detail bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Apa kabar Ibu Helena? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Kali ini kita membahas. Kita hidupnya kan harus selalu bersukacita dan luar biasa seperti bunga ini ya. Oh iya, sekarang kita dengan ditemani bunga yang baru, kita harus lebih bersemangat lagi ya Ibu Helena. Betul, yang berwarna-warni. Oke, Pak. Nah, kita akan bahas soal remaja. Kalau biasanya kita bahas pendidikan anak usia dini, tapi ternyata remaja ini nggak kalah juga penting untuk kita Justru sangat bahas. penting. Wah, ini dia. Sangat penting karena dia kan ada di episode transisi ya. Betul. Antara masa kanak-kanak ke masa dewasa. Jadi masa remaja ini sebetulnya sama seperti masa dari bayi menuju anak-anak juga kan transisi. Semua masa transisi itu, waduh, Masa-masa perlu penting. perhatian yang luar biasa. Nah, dan kali ini membahas soal remaja dengan lika-liku yang ada di dalamnya ya. Bukan hanya soal remajanya sendiri, tapi bagaimana juga dengan orang tua dan kekhawatiran dan persiapannya. Salah satunya soal kemandirian. Pasti orang tua menginginkan anak remajanya mandiri. Entah maunya sih anak saya mandiri nih, bisa itu. Bisa masak sendiri, bisa rapin kamar sendiri gitu Nah, kan. tapi jadi pertanyaan sebelum kita masuk nih lebih lanjut. Sebenarnya tuh mandiri ini sendiri loh, Iya. Ibu Helena, ini didefinisikan seperti apa? Kemandirian itu ketika dia bisa punya kemauan dan punya kemampuan untuk melakukan, mewujudkan apa yang dia inginkan secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Wah, jadi Iya. yang bisa dia lakukan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Iya, minimum tidak merepotkan orang lain. Mungkin kalau toh diminta bantuan karena dia memang mungkin sudah berusaha sampai titik ini, tapi dia minta bantuan, nggak dikit-dikit minta bantuan gitu loh. Tolong dong, apa-apa tolong dong gitu. Dan yang kontradiktifnya adalah gini, Fa. Orang tuh pingin ya, orang tua kebanyakan seneng deh kalau lihat anak-anak tuh bisa nyapu sendiri, bersihin rumah sendiri, tapi nggak dilatih. Tuh. Nah, ini kan? dia. Itu dia. Orang tua pengen anaknya bisa melakukan segala hal sendiri, Betul. tapi nggak dilatih. Nah, ini juga yang mau kita bahas.
apa peran orang tua, tapi nanti, tapi kita mau bahas dulu nih. Sebenarnya standar kemandirian, bukan standar sih saya bilang, katakan apa ya? Kalau untuk remaja itu seperti apa sih Iya, mandirinya gambaran gitu ya? kemandirian untuk remaja itu seperti apa sih? Iya, jadi dalam tugas perkembangan perkembangan manusia itu sebenarnya kalau anak-anak, yang namanya anak-anak tuh usia 12 ke bawah, ya 13 tahun ke bawah, macam-macam deh ya teorinya ya, tapi paling tidak usia anak-anak SD lah gitu ya. Itu yang di SD dan TK ya. Jadi anak-anak itu memang diharapkan mandiri dalam hal misalnya berpakaian, ya kan? Udah bisa dong yang namanya makan sendiri Iya, gitu betul. kan. Terus bisa apa lagi ya? Oh, bisa berpakaian, pakai sepatu sendiri, dan bisa merapikan tempat tidurnya sendiri. Itu standar tuh buat anak-anak SD ke bawah. Bahkan mungkin saya pernah ngomong juga ya bahwa saya pernah takjub melihat tayangan di mana anak-anak usia 3 tahun di luar negeri gitu sudah bisa dia pakai sepatu sendiri, kaos kaki sendiri, bahkan merapikan tempat tidurnya dan menyiapkan tempat tidurnya. Luar biasa kan? 3 tahun loh. Berarti kan ini sebenarnya udah 3 menjadi tahun. satu hal yang remaja udah harus lulus ya. Nah itu dia. Tapi kalau udah masuk masa remaja, mestinya itu udah nggak lagi dipersoalkan. Iya. Harusnya sudah tamat gitu loh. Jadi kalau udah remaja, mestinya kemandiriannya adalah di tingkat psikologis. Oke, Ya, seperti apa kemampuan tuh? memutuskan, Oke, mengambil kemampuan pendapatnya sendiri ya, iya, keputusannya. betul. Dan dia sudah mulai bisa apa tuh namanya mengerem lah. Kalau dia sakit nggak langsung, "Ma, aku sakit." Temennya ada yang godain, "Ma, aku digodain." Nggak dikit-dikit ke mamanya atau ke papanya atau lapor-lapor ke gurunya gitu. Kalau toh dia bisa selesaikan, kenapa dia nggak selesaikan dulu sih gitu. Ya kan? Nah itu menunjukkan bahwa dia punya kemandirian emosional yang baik, ya sudah berkembang. Nah harusnya seperti itu. Jadi kalau di anak-anak apa namanya remaja itu kemampuan untuk mandiri secara psikologis mestinya perlahan-lahan mulai terpenuhi. Jadi kalau anak-anak remaja masih nggak bisa mandi sendiri, puyeng deh. Tapi itu fakta. Itu jadi pertanyaan. Memangnya Fakta loh, Pak. apakah ada anak remaja yang ibaratnya untuk melakukan kemandirian yang Tingkat dasar ya, anak-anak, tingkat ya, anak-anak, ya, tingkat iya anak-anak kan? ini belum bisa. Karena masa saya berpikir, masa anak SMP misalnya ya, atau tingkat SMP dia belum bisa makan sendiri lah, atau mandi sendiri, itu kan kebutuhan pribadi ya. Tadi Bu Helena sempat katakan itu kenyataan, memang ada. Kenyataan. Iya. Aduh. Jadi saya mendapat laporan dari teman-teman pendidik gitu ya, betapa syoknya mereka ketika dia melihat pada saat camping anak SMP-nya yang sudah kelas 8 loh, Pak. Kelas 8, you know, itu umurnya udah berapa ya? 12, 13, 14 tahun. 15 tahun malah. Iya kan? Tapi dia ke kamar mandi jebar-jebur masih pakai baju dong. Terus dia kembali ke camping, sampai di camping dia buka baju tanpa rasa malu, dia buka baju segitu, terus dia pakai apa namanya handuk dan sebagainya. Itu pintu nggak ditutup, maksudnya pintu tendanya. Kita kan jadi pikir, aduh, itu kemandirian dasar loh ya kan. Betul. Tapi akhirnya kita jadi paham ya ketika dia makan juga. Kok kayaknya gimana ya, makan sih dia mungkin dia bisa ngunyah sendiri, makan sendiri, nyuap sendiri bisa, tapi paling tidak untuk membersihkan tempatnya itu pun dia juga bermasalah gitu. Aduh, SMP loh ya. Tapi at the end ketika akhirnya pulang, lalu kita kembali teman-teman pendidik ini kembali ke sekolah, lalu ini anak dijemput oleh apa tuh namanya staffnya lah gitu ya, anak buah Yang orang mau bantu di tuanya. rumah. Aduh, memang dia tinggal tunjuk bawa itu. Jadi dia tuh melenggang kangkung. Sementara anak-anak lain kan bawa ransel ya. Kalaupun ada pembantunya yang jemput, ya bantu yang bawa yang lain gitu ya. Dia benar-benar nggak bawa apa-apa. Jadi semua harus pembantunya. Akhirnya ini pendidiknya ngomong sama saya, "Oh, Mem, kayaknya ini iya, itu dia. Tidak dilatih karena kemandirian ini adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor." Nah, ini yang kita mau akan bahas, apakah kemandirian itu tumbuh sendiri oleh apa ujuk-ujuk tiba-tiba dia langsung bisa langsung mandiri. Nah, atau memang ini sesuatu hal yang harus diajarkan apa saja faktor dan yang menentukan dilatihkan. dia. Ya, betul. Kita akan membahasnya. Oke. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Love Your Child.
Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengapa anak remajaku belum mandiri. Tadi sudah dikatakan nih di segmen sebelumnya kalau mandiri itu adalah satu hal yang bisa dikerjakan sendiri ya Mhm, oleh oleh anak khususnya remaja, mhm. dan biasanya kalau di masa remaja ini tahap kemandirian adalah secara psikolog. Betul Bukan betul. yang dasar lagi ya Ibu Helena ya. Benar Nah, benar. kalau begitu kita langsung Psikologis ya maksudnya ya? secara psikologis, Mhm yaitu saat dia mengambil keputusan mhm. Jadi dan kemampuan dia untuk memilih, betul. kemampuan dia untuk memutuskan atau bertindak itu, harusnya sudah dimiliki oleh anak-anak yang remaja, Nah, kalau yang begitu mandiri. kalau begitu, Mhm. faktor-faktor apa saja yang membuat nih anak remaja lah atau anak-anak nih bisa menjadi seorang yang mandiri? Iya, menurut, para ahli ya, para Mhm, ahli psikologi, khususnya apa tuh namanya, memberikan perhatian penuh tentang perkembangan remaja ya, ditemukan bahwa sebenarnya ada faktor-faktor yang, ya boleh percaya boleh nggak ya, gen. wow, Iya, faktor keturunan, di keturunan orang tua. Jadi orang tua yang nggak mandiri, itu kecenderungan ada anaknya kecenderungan anaknya juga mmm, nggak mandiri atau kurang mandiri ya. Kalau saya sih memikirkan gini, mungkin karena orang, tuanya yang, tidak mandiri, tergantung banget sama, orang tuanya atau betul, atau kakek si cucu ini gitu ya, si remaja ini, sehingga mungkin dia ngelihat kali, iya, ngelihat akhirnya meniru gitu ya. Tapi kalau ini penelitiannya adalah gen, yang kedua pola asuh. iya, Pola asuh orang tua. Jadi kalau pola asuhnya itu di mana orang tua betul-betul mendikte semuanya gitu. mmm, Semuanya harus, berdasarkan pilihan orang tua, semuanya harus tergantung pada keputusan orang tua gitu. Wah, ini anak-anak terbiasa untuk, "Apa kata mama deh, apa kata papa deh." Jadi nggak terbiasa mandiri. Kalau ditanya mau milih apa, terserah mama deh gitu. wow, Karena mungkin, dia nggak terbiasa dari kecil untuk memilih. Dan yang ketiga, nah ini dia nih, urusan sekolah nih. Jadi guru-guru ya, para kepala sekolah, pengajar para pengajar, hati-hati nih, kita juga bisa membuat anak-anak jadi tidak mandiri dengan sistem pendidikan yang ada di sekolah kita. Contoh, sepertinya, saya pernah, mendengar ya, bukan mendengar, saya baca berita, di mana satu sekolah sekolah di, satu negara lah di Asia mhm, ini, menerapkan peraturan bahwa anak-anak yang, tidak membawa penggaris kah atau peralatan sekolah lainnya gitu, tidak boleh dibantu orang tuanya, ya maksudnya kan. gimana tuh Ibu Jadi kalau Helena? misalnya dia ketinggalan kacamata Oh iya, atau, oleh kacamata okelah masih mhm, bisa ya, karena dibutuhkan untuk untuk membaca, baca ya. Tapi kalau yang lain-lain kayak PR, pensil, segala, enggak boleh. Jadi orang tua bilang, "Ah, saya mau anterin dong nih, anak saya ketinggalan." Nggak akan dikasih, mhm, gitu. Dia harus tanggung itu. Eee, saya mikir, waduh kejem banget ya. Tapi sebetulnya tujuan dari, kepala sekolah menerapkan, sistem seperti ini adalah untuk melatih anak-anak mandiri dalam menyiapkan, kebutuhan dia bekerja di sekolah, ya dan kan? dia bertanggung jawab Mhm. juga. Jadi kan resikonya akhirnya dia nggak membawa buku PR-nya misalnya, dapat sanksi dong. Iya betul. Nah kan, kalau dapat sanksi kan tentu saja ada efek jerah yang dia dapatkan dari, peraturan itu gitu kan. Jadi kapok. Tapi kalau misalnya, "Ah tenang aja, ada mama, Nanti nanti mama juga dibantuin, dateng." iya Nah, benar. kalau kayak begitu akhirnya anak-anak tuh terbiasa untuk asal-asalan lah, tenang aja, semua dianggap enteng. Dan akhirnya nggak mandiri kan, Iya, bergantung adanya mama. Begitu mamanya sakit, nah loh, nggak bisa nggak apa-apa. bisa apa-apa dan Mhm, ke sekolah akhirnya banyak yang ketinggalan dan tidak ada yang nganter gitu mhm. kan. Dan yang berikutnya juga adalah sistem kehidupan masyarakat. Jadi kalau apa tuh namanya, kalau di lingkungan masyarakatnya anak-anak ini tidak diperhitungkan, nggak pernah ditanya gitu ya, semuanya adalah keputusan dari Orang tuanya, orang-orang dewasa iya gitu. betul. Akhirnya dia jadi tidak terlatih untuk mandiri. Jadi 4 hal itu ya, gen, kemudian juga pola asuh, dan juga sistem pendidikan di sekolah, dan yang terakhir juga sistem apa kehidupan yang ada di masyarakat. Nah kalau kita lihat dari, faktor-faktor yang Mhm, membuat anak jadi tidak mandiri mhm. ini, itu paling banyak disebabkan oleh karena pengaruh lingkungan atau, pengaruh orang dewasa. Iyalah, Dan iya, terlebih di sini adalah orang tua, iya, karena genetik dan juga pola asuh. Dan mhm, ini yang perlu diperhatikan kita sebagai orang tua. mhm, Kalau gitu apa yang harus saya lakukan? mhm, Dan biasanya mhm. remaja ini kan hasil, karena dia sudah bertumbuh kan, Iyalah, hasil dari pola asuh yang sebelumnya. sebelum-sebelumnya. Iya, dari Kalau mulai, dia masih balita, betul.
itu sudah mulai itu. Dan itu kan hasilnya terlihat ketika Mhm, dia mhm, remaja, nggak mungkin dia tiba-tiba menjadi sosok sekarang tanpa ada iya, proses. Kalau begitu, mhm, kesalahan-kesalahan apa yang mungkin biasanya mhm. tanpa disadari ataupun disadari lah ya oleh para orang tua yang menyebabkan anak-anak ini menjadi seorang yang tidak mandiri? Kurang mandiri ya. Mhm. Jadi kalau anak-anak remaja yang kurang mandiri boleh jadi di sebelumnya itu, dia tidak terbiasa untuk mendapat pelatihan ya. Maksudnya, Mhm. mendapat, rangsangan dari, orang tua atau guru atau siapapun yang mengasuh dia untuk lebih mandiri. Itu anak-anak yang, misalnya punya jadwal ketat misalnya kan, Ya, jadwal ketat di rumah. Punya jadwal tuh bagus loh, jadwal kehidupan jam sekian dia ngapain, harus apa, sebenarnya tuh betul. bagus, ada timetable-nya gitu ya. Tapi, seringkali orang tua ini suka lupa gitu loh bahwa itu jadwal itu dibuat untuk membuat anak-anaknya mandiri kan. Iya Kenapa kok jadi benar. dia yang ribut sih? Sudah jam 5 mandi, sudah jam 7 kok jadi dia yang masih apa tuh namanya, berperan terlalu dalam gitu. Mhm. Akhirnya kan anaknya, tidak lagi mau lihat jadwal, nggak mau lihat lagi jam. Karena apa? Tenang aja, entar si mama juga teriak gitu kan, "Tidur! Ayo pagi-pagi, ayo bangun bangun bangun!" Ya kan? Jadi semuanya sudah ada, reminder-nya, pengingatnya yaitu mama Mama, atau papa gitu kan, atau betul. si mbak gitu kan. Jadi kalau udah kayak begitu, gimana lagi dia mau, berpikir tentang what I have to do, ya Iya, kan? Apa yang secara harus dilakukan? sadar ya. Secara sadar. Jadi, memang sangat sangat tidak direkomendasikan anak-anak dibangunkan pagi-pagi. Kalau Mhm. mau jam sekolah ya. Iya. Jadi, misal jam sekolah, apa tuh namanya, ya jujur saya dulu juga begitu tuh, "Godwin, Golda, bangun, ayo nanti terlambat," gitu kan. Itu nggak bagus. Nah setelah saya sadar, saya pikir, "No, biarin aja terlambat," gitu kan. Wah, Nanti begitu terlambat kan dimarahin tuh. mmm, Kalau di sekolah gue udah dulu tuh disuruh dijemur loh, kalau terlambat kan. Jadi waktu dia udah mau sampai sekolah, terus dikebut karena dia takut dijemur kan sama, peraturan sekolahnya peraturan seperti itu ya di SMA. Terus akhirnya, pas pulang, "Mam, besok pagi," nggak bisa bangun sendiri, pasang beker gitu kan. wah, ini menarik sekali, karena Heeh. mungkin orang tua pun nggak tega ya, Ibu Nah Helena. itu dia. Nah, tapi ini kita masih akan Mhm, membahasnya. Kalau begitu, tipsnya apa lagi yang heeh. harus diperhatikan Kesalahan-kesalahan apa dan lagi? kesalahan-kesalahan apa Mhm. lagi? Pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas kemandirian pada anak remaja. Nah, berikutnya nih Ibu Helena, Mhm, apa yang harus atau kesalahan-kesalahan apa yang mhm. biasanya dilakukan oleh orang tua mengakibatkan anak menjadi kurang Iya, mandiri? sekali lagi saya ulangi ya. Jadi, Mhm. apa tuh namanya, dibiasakanlah anak-anak supaya jangan, bergantung pada kita tentang mengatur waktu, gitu. Mhm. Oke lah, mungkin waktu menyusunnya, oke, kamu mau daily life-nya seperti apa sih, Iya, timetable-nya? Mungkin dari pagi kita hitung yuk, oke bangun tidur jam berapa, ya biar dia ngomong, tapi kita mungkin nemenin gitu ya, mhm. meluruskan kalau dia lagi, ada kekeliruan, menghitung misalnya gitu kan. "Ah, aku mau makan, 3 menit," mana Iya, mungkin kan gitu betul. kan. Kayaknya nggak bisa deh nih aku 3 Mhm. menit. Nah, karena kamu nyiapin aja kayak gimana Mhm. gitu kan. Oke, jadi kita jadi, ibaratnya jadi temannya gitu untuk, menyiapkan, schedule dia. Nah, tapi kalau sudah mulai jalan, biarkan dia menepati schedule-nya dengan, eee, apa namanya, dengan, melatih dirinya sendiri untuk memutuskan dia mau bangun jam berapa gitu. Iya. Misalnya kalau di jadwalnya dia bangun jam 5, ya sudah, ingatkannya malamnya, "Nak, jangan lupa besok pagi mau bangun jam berapa?" "Jam 5 Ma." Mhm. "Oh ya sudah, udah setel bekernya belum? Iya, Nanti iya. kamu ini lagi Terlambat. terlambat," gitu kan. Oh, entar dia puter deh tuh bekernya, krek 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 gitu Mhm. kan. Nah, ternyata bekernya udah bunyi nih, Mhm. nggak bangun-bangun dong, malah dimatiin sama dia. Ya udah. Nah, kadang-kadang kita kan tergoda gini, "Hei, beker sudah bunyi, kamu masih Iya, tidur aja ya, nanti betul. terlambat loh," gitu kan. Nah, kalau itu terjadi, besok dia akan ulang lagi. Dan Iya, kebablasan mungkin nanti. nah iya, mengharapkan mamanya akan datang kan gitu. Nah yang terjadi sama anak saya kan tempo hari kan, akhirnya dia bilang, "Ma, aku pasang beker, aduh tadi tuh nyaris aja aku kena hukuman, nyaris aja. Aku masuk langsung kring, bel Mhm. di sekolah." Tuh makanya hati-hati. Tahu nggak Mam, teman-teman aku dijemur. Iya, iya. Iya kan, akhirnya dia berusaha pasang beker tuh. Karena masuknya jam 7, dia berusaha jam 6 harus sudah jalan dari rumah. Mhm. Artinya dia bangun jam 5 dong. Iya, Udah dia setel betul. bekernya. Begitu kring
dia langsung lompat tuh. Karena dia udah kepikir-pikir. Saya bilang, nak, kamu ngomong sama diri sendiri. Aku mau bangun jam 5. Ada beker enggak? Kamu juga harus ingatkan diri kamu sendiri, alam bawah sadar kamu bahwa kamu akan bangun jam 5. Nanti bangun deh. Akhirnya terbiasa lama-lama nggak pakai beker lagi. Karena Gitu. udah terbiasa. Ya. Ya. Lalu yang kedua, kita kadang-kadang nggak nanggepin ya kalau anak-anak tuh penasaran akan sesuatu. Apalagi kalau kita lagi terima telepon nih kan, halo, halo, halo gitu Iya, kan. Sementara anaknya datang, mah kenapa ya? Kok itu apinya kompornya warnanya biru? Betul. Aduh, ini lagi terima telepon, lagi sambil masak juga, sibuk banget kan. Konsentrasi 1, konsentrasi 2. Ini lagi nanya-nanya kompor warna biru, kenapa apinya? Kesel kan? Nah, kalau kita bilang, ih, sana mama makin repot, selesai. Berarti dia tidak akan lagi berani bertanya sama kita. Kan gitu kan. Jadi apalagi kalau dia pikir di dapur aku nggak boleh nanya. Waktu di ruang tamu mama juga sibuk nonton TV. Waktu aku di ruang makan mama juga sibuk lagi ngerjain. Jadi kapan? Gitu ya udahlah. Akhirnya dia jadi tidak tertarik untuk bertanya atau berdiskusi ya kan. Karena kemandirian kan membutuhkan diskusi juga. Betul. Ya bagaimana dia bisa memutuskan sesuatu kalau dia nggak tahu apa alasan dia memutuskan sesuatu. Perlu diskusi dengan orang tua kan. Jadi seharusnya orang tua kalau memang lagi sibuk banget, kasih tahu lah, ini anak-anak masih kecil kan. Mungkin anak-anak masih belum belajar tentang jam misalnya gini. Nah, ini ada yang panjang, ada yang pendek ya nak ya. Kalau yang panjang nunjuk ke 3, lalu yang pendek nunjuk ke 5. Mama sudah mulai bisa ngobrol sama kamu ya. Sementara mama masak dulu ya, supaya nanti kamu bisa makan malam ini. Nah, dia akan liatin tuh. Oke, tungguin yang panjang sudah nunjuk ke 1. Berarti sebentar lagi diliatin. Yang panjang nunjuk ke 3. Ye. Ma, oke. Ya, nak, kenapa sayang? Dan gitu. orang tua juga harus konsisten dengan yang Iya dia kasih dong. Udah janjinya. bilang panjang nunjuk ke 3, tapi kok masih Sibuk, telepon-teleponan betul. terus, jangan lah ya. Jadi anak-anak perlu juga untuk dikasih kepastian tentang kapan dia bisa menyampaikan pertanyaannya, menyampaikan rasa penasarannya pada orang tuanya. Nah, berikutnya kesalahan apa lagi? Nungguin anak di sekolah. Memangnya kenapa kalau Ya kan? nungguin anak di sekolah? Ini kadang-kadang ibu rumah tangga yang mungkin tidak bekerja, jadi atau mungkin bisnis di handphone gitu ya. Jadi suka nunggu anak di sekolah. Alasannya, aduh anak saya kayaknya belum bisa ini deh berpisah dengan saya gitu kan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Sebetulnya ketika orang tua ngintip-ngintip kayak begitu, tuh anak akhirnya punya pandangan bahwa saya ini masih dalam pengawasan orang tua. Betul. Gitu. Akhirnya apa? Dia merasa nggak bebas ya. merasa bahwa dia tuh masih bisa minta sesuatu pada orang tuanya. Ma, aku perlu pensil, ma, rautin pensilnya dong. Ya ampun, jadi kayak begitu gitu. Ya bisa jadi sih anak-anak yang anak-anak sulung gitu ya, dimana mungkin selama beberapa tahun mamanya ngurus sendiri, tiba-tiba dia ke sekolah, perpisahan itu menggetarkan jiwa barangkali Itu perpisahan yang sangat mendramakan ya. Itu kan, jadi baik anak dan orang tua tuh merasa gimana ya, ada sesuatu yang berubah gitu kan, wajar sih, tapi cukup dong 2 minggu ya. Cukup dong. Nah, kalau setelah itu kita juga merasa kurang tega lihat anak kita, mama jangan tinggalin aku gitu. Oke, I'm here, mama di sini ya. Ya 15 menit lah gitu. Setelah itu pergi diam-diam gitu. Ya kan, saya di sini ya. Mama tunggu sampai kamu masuk ya. Begitu udah masuk udah dong 15 menit pergi gitu. Atau kalau mungkin si mama tuh punya pikiran bahwa anaknya ini punya kelemahan yang aduh kayaknya nggak bisa deh aku pisah, ya sudah ngomong aja sama kepala sekolah, saya mau jadi volunteer dong di sekolah ini gitu ya kan. Jadi sukarelawan, udah deh jadi saya jadi koordinator kegiatan apalah gitu. Atau mungkin saya jadi storyteller lah di tiap kelas, gantian lah Bu. Yang penting saya ada di lingkungan sekolah ini karena anak saya punya handicap apa misalnya gitu loh. Jadi jangan sampai ngintip-ngintip terus ada di di sekitar pagar sekolah, ngawe-ngawe gini, waving hand, nak, gitu kan anaknya jadinya. Anaknya juga jadi merasa risih dan bukan hanya anaknya, yang lain Kalau juga anak kan. masih kelas 1 nggak risih. Kalau udah kelas-kelas, ya anak kelas 1 yang ini ya, yang belum mandiri ya nggak risih tuh. Itu masih seperti Romeo and Juliet sama mamanya gitu. Nah, nih Bu Helena di waktu yang sangat singkat ini, apalagi yang menjadi
kesalahan dan juga bisa dibagikan menjadi tips bagi kita semua? Iya, jadi, yang paling utama sebetulnya, saya sangat ingin agar para orang tua itu bisa ingat bahwa anak-anak itu, terutama yang remaja ini, harus dilatih untuk membuat keputusan sendiri. Jadi, jangan biasakan kita yang membuat keputusan buat anak kita, even itu untuk memilih sekolah gitu kan. Mmm. Jadi kasih pilihan, sambil juga menjelaskan, mungkin kita mau mengarahkan boleh gitu kan, "Kamu kok di sini keuntungannya gini loh." Makanya pilihannya jangan yang serem-serem Mhm. gitu kan, jangan yang bagus dengan yang jelek, jangan, yang bagus dan bagus kan gitu kan, supaya kalau toh dipilih B tetap bagus kan Iya gitu betul. kan. Heeh, jadi jangan sampai nanti dia salah pilih lalu kita marah gitu, jangan. Jadi kasih pilihan yang ya yang apple to apple lah gitu. Terus kemudian juga, kita perlu ingat bahwa anak ini akan berada di dunia yang sangat keras, ya kan, dan kita nggak pernah tahu akan apa yang dihadapi dia di masa depan. Jadi kalau dia mungkin satu saat nih, biasanya kita antar ke mobil ya, nggak tahu sekarang nggak ada mobil lagi loh, Mhm. ya kan? Lalu kita sedih, "Kenapa ya anak kita naik bus?" Padahal emang kenapa naik bus gitu? Itu anak-anak di Jepang itu dari kecil naik kereta api sendiri ke sekolah, nggak diantar sama orang tuanya, dan mereka baik-baik saja. Kenapa? Karena dilatih. Yes. Kan dilatih bagaimana ntar naiknya, bagaimana ntar turunnya, kemudian arahnya kemana. Kalau misalnya ada orang yang kira-kira menakutkan, kita harus bagaimana. Nah, itu perlu latihan. Jadi kemandirian sebetulnya adalah hasil proses pelatihan dari orang tua juga gitu. Selain faktor gen, faktor pola asuh, faktor apalagi tadi, Lingkungan. sekolah ya, Mhm. tata tertib Pengajar. atau sistem, Mhm. di sekolah dan juga sistem di masyarakat. Wah, terima kasih banyak Ibu Mhm. Relana, dan jadi highlight kita pada saat ini adalah disiplin pun merupakan satu latihan. Ya, satu proses yang Kemandirian kemandirian kemandirian, adalah heeh. proses yang perlu dilatih Mhm dari mhm. anak-anak hingga menjadi remaja. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Helena, dan Oke. terima kasih juga kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Tetap cintai anak Anda untuk menjadikan generasi yang lebih baik. Shalom, Tuhan memberkati.